Dalam rekaman video milik warga, semburan air sumur bor begitu kencang hingga melambung tinggi melebihi atap rumah warga di Sampang, Jawa Timur. Ketinggian semburan diperkirakan mencapai 20 meter disertai bau belerang. Kejadian ini membuat warga sekitar heboh hingga viral di media sosial. 80 langsung tembus, air nggak ada, Pak. Nggak ada air. Dibur lagi sama aku sampai 90. Ya, kayak gini keluarnya, Pak. Pertama kali muncul itu air apa? Air. Kayak bunyinya kapal terbang itu, Pak. Selain menghebohkan warga setempat, insiden ini mengundang warga dari luar datang ke lokasi kejadian untuk melihat fenomena langka ini dari dekat. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Kapal motor Niki Sejahtera milik PT Berlian Lautan Sejahtera terbakar saat tengah berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin di perairan Masalembo, Sumeneb, Jawa Timur. Sebanyak 120 orang berhasil dievakuasi dengan selamat, namun 6 diantaranya mengalami luka. Korban luka saat ini mendapat perawatan di Rumah Sakit R. Suharto atau TPT Banjarmasin. Yang membawa 125 orang penumpang, termasuk kru. Semuanya dalam keadaan sehat dan selamat dan dilaksanakan pendataan kembali menyesuaikan dengan kondisi real yang ada saat ini. Kapal diketahui membawa muatan puluhan kendaraan termasuk 9 truk tronton. Sementara itu di Rembang, Jawa Tengah, kebakaran melanda sebuah galangan kapal yang berada di pinggir Jalan Pantura Semarang, Surabaya, tepatnya di Desa Kalipang. Api berhasil dipadamkan 3 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kebakaran sempat membuat jalur Pantura Semarang, Surabaya macet. Sementara itu hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran. Dari Banjarmasin dan Rembang, Jawa Tengah, Suhardian Musyafa, iNews melaporkan. Api semakin membesar. Pintu masuk Terminal Pulau Gadung. Kobaran api membakar puluhan lapak pedagang kaki lima yang berada di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Masuk. Ini nih, udah lagi hotel. Merah sudah merapat ke TKP. Terlihat api semakin membesar karena bahan material lapak PKL banyak yang mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran wilayah Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu lapak pedagang. Awal katanya ada api, tiba-tiba langsung gede gitu, Bang. Ini yang kebakar apa aja, Bang? Banyak banget, Bang, itu. Kulkas, kompor, gerobak. Ini lapak berarti lapak dagangan ya? Iya. Ada berapa kalau total, Bang? Ya kurang lebih 10 lah. 10. Api berhasil dipadamkan setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kasus kebakaran kini ditangani oleh Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina atau ARI BP kembali menggelar aksi di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat pagi tadi. Sebanyak 5.000 pembela Palestina hadir dalam aksi ini. Agenda aksi pada hari ini adalah membela Palestina dalam serangan oleh Israel yang terjadi pada 7 Oktober 2023 hingga saat ini. Adapun agenda lainnya terkait penyerangan terhadap pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh dan serangan rudal di Iran. Sebanyak 5.000 pembela Palestina hadir di aksi pagi tadi untuk berdoa bersama dan mendukung aksi bela Palestina. Selain itu sebanyak 1.309 pasukan gabungan dari kepolisian berjaga di area aksi ini. Jadi yang pertama adalah mengingatkan dunia untuk sama-sama menghentikan pembantaian yang sudah 300 hari. Sudah lebih 10 bulan ya, sudah kurang lebih 10 bulan berlangsung. Itu poin yang paling pertama. Dan yang kedua mengingatkan bahwa agar dunia ya, para pemerintah
memperhatikan keputusan Mahkamah Internasional ya tentang justice, bahwa sebetulnya pendudukan Israel itu ilegal ya di Palestina. Ini harus diupayakan oleh negara-negara di dunia melalui PBB agar dilaksanakan. Yang ketiga, bahwa kita mengecam keras ya segala tindakan keji, termasuk pembunuhan kepada pemimpin Palestina, pemimpin Gaza, mantan Perdana Menteri Palestina Ismail Haniyeh yang kemarin gugur terbunuh secara keji di Teheran ya, di Iran. Kemudian juga salah satu tuntutannya adalah bagaimana agar pemerintah Indonesia memprakarsai sesuai dengan keputusan konsensus Majelis Ulama Indonesia. Di Babel kemarin, MUI telah merekomendasikan agar pemerintah Indonesia memprakarsai bersama negara-negara lain untuk pengiriman bantuan militer, menghentikan pembantaian. Jadi tidak boleh dibiarkan terus, negara-negara ini kan punya militer, harus bisa menghentikan pembantaian keji ini. Itu tuntutannya. Pemirsa, kasus kekerasan anak di sebuah daycare dan dilakukan oleh pemilik yayasan sekaligus influencer parenting memicu kemarahan publik. Apa tanggapan para ibu atas keberadaan daycare? Berikut ulasannya. Pemirsa, perlakuan tidak manusiawi pemilik daycare di Depok, Jawa Barat tentunya telah mengoyak rasa perih kemanusiaan. Balita yang seharusnya mendapatkan kasih sayang justru malah dianiaya. Penganiayaan dua balita di sebuah tempat penitipan anak atau daycare Wensen School di kawasan Cimanggis, Kota Depok menyayat nurani publik. Terlebih pelaku Meita Irianti ternyata merupakan influencer parenting yang kerap memberikan edukasi tentang pengasuhan anak. Jauh perkataan dari tindakan, Meita Irianti justru menjadi tersangka penganiayaan dua balita di daycare miliknya. Satu korban balita MK berusia 2 tahun dan satu lainnya bayi usia 9 bulan yang bahkan mengalami dislokasi kaki akibat penganiayaan. Polisi menduga masih banyak anak lain yang menjadi korban kekerasan, namun belum terungkap. Atas fakta tersebut, publik terutama para ibu mengaku marah dan akan lebih waspada memilih daycare yang baik. Melihat itu tuh langsung kesel sih sebenarnya, karena apalagi kan aku udah punya anak, jadi ngerasain banget anak jatuh aja nggak kenapa-kenapa kita sedih gitu, apalagi itu kita tahu orangnya sendiri yang ngelukain anak kita gitu kan, ya pastinya emosi banget. Aku sampai repost terus bikin caption ngata-ngatain gitu, terus aku broadcast ke ibu-ibu. Pokoknya semua harus tahu, pokoknya semua harus aware gitu kalau kita tuh mesti hati-hati banget. Waktu itu juga waktu anak saya umur 1 tahunan, saya juga pernah masukin daycare sih ya. Kebetulan kalau saya cari tahu dulu gimana itu daycare-nya. Udah berapa tahun berdiri, bagaimana pokoknya saya cari tahu dulu mengenai daycare, ada CCTV nggak, bagaimana dengan orangnya dan punyanya siapa, lulusan mana gitu. Jadi lebih hati-hati sih. Kalau kasus ini menimpa anak ibu, amit-amit, apa yang bakal ibu lakukan? Wah, habis kalau saya bikin sih. Udah nggak tahu lagi ya. Pasti di jalur hukum udah pasti. Dan saya gampar-gamparin dulu sih orangnya. Kalau saya sih belum pernah naruh anak daycare ya. Karena emang murni semua ngurus sendiri. Cuman emang harus benar-benar diperhatikan sih kalau kita masukkan daycare. Apakah itu pemiliknya background-nya apa. Terus tenaga pelatih, tenaga penjaga anak-anaknya juga harus jelas gitu kan. Harus ada sertifikat, terus dilarang asal buka ya. Jadi harus jelas, harus benar-benar lisensinya lah ya. Lisensi. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa sepanjang 2023 kasus kekerasan terhadap anak mencapai lebih dari 24.000 kasus. Sementara kekerasan seksual mendominasi, yang mana mencapai lebih dari 10.000 kasus. Disusul dengan kekerasan psikologis dan juga kekerasan fisik yang masing-masing di atas 4.000 kasus.
Pemirsa, meskipun telah ada undang-undang terkait dengan perlindungan anak, namun faktanya kasus kekerasan terhadap anak sampai dengan saat ini masih kerap terjadi. Semoga kedepannya kasus serupa tidak kembali terulang demi masa depan anak Indonesia yang lebih cerah. Demikian Rakyat Bicara bersama saya Nata Arman dan juru kamera Dipo Andi Muharom. Sampai jumpa di Rakyat Bicara selanjutnya. Muda diduga sindikat peredaran sabu ditangkap di sebuah rumah kosong tak berpenghuni di Lampung. Ketiganya sedang asik mengemas paket sabu yang akan dijual sembari menikmati narkoba jenis tembakau sintesis dan ganja. Udah, azab lagi. Saya urin nanti. Iya. Nah. Maaf, kamu orang habis mecah ya? 3 pemuda sindikat pengedar sabu diringkus anggota Satreskrim Polsek Metro Pusat Kota Metro Lampung. Ketiganya ditangkap saat sedang mengemas sabu ke beberapa paket kecil yang rencananya akan dipasarkan ke wilayah Kabupaten Lampung Timur. Para pelaku RA, RF, dan MR ditangkap di sebuah rumah kosong yang berada di Kelurahan Hademulyo Barat. Usai petugas menerima laporan masyarakat yang curiga melihat aktivitas sejumlah pemuda di lokasi kejadian. Dari tangan ketiga pelaku, polisi menyita barang bukti sabu seberat 3,44 gram, alat isap, piprex, ganja sebanyak 1,44 gram, serta timbangan digital dan tembakau sintesis seberat total 88 gram. Dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis tembakau sintetis. Menurut pengakuan mereka melancarkan aksinya kurang lebih 3 bulan yang lalu. Mereka adalah bandar menggunakan akun Instagram yang pasarnya atau konsumennya berada di wilayah Bandar Lampung. Ketiga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Kota Metro dan dijerat Undang-Undang tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 2 bulan. Pemirsa, Saka Tatal telah menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kini keputusan ada di tangan Mahkamah Agung untuk menentukan nasib Saka dan terpidana lain dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal telah rampung. Bola panas kini berada di tangan Mahkamah Agung untuk menentukan nasib Saka Tatal. Jika gugatan peninjauan kembali Saka Tatal dikabulkan, maka hal ini akan berdampak pada konstruksi ulang kasus pembunuhan Vina. Sekaligus membawa angin segar bagi para terpidana lain yang juga berencana mengajukan peninjauan kembali. Apalagi jika fakta baru bisa membuktikan bahwa peristiwa kematian Vina dan Eki adalah kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan seperti yang selama ini diketahui. Nah, itu terjadi sekarang ini, kenapa dia PK? Karena apa, pada saat itu diproses yang tidak adil. Itu yang pembuktiannya sekarang itu muncul. Bahkan kami minta yang merasa tidak adil sebagai ngajuin PK. Karena PK yang dilakukan oleh Tatal ini nanti juga berefek kepada kalau misalnya terbukti pokoknya, misalnya itu tidak ada tindak pidana pembunuhan berencana, tapi ada karena kecelakaan lalu lintas tunggal, misalnya begitu ya. Berarti semuanya rontok semuanya. Kalau Tatal itu diterima, Tatalnya rontok, semua terdakwa juga rontok semuanya, karena objek utamanya tidak ada gitu. Sebelumnya, pihak Saka Tatal mengajukan gugatan peninjauan kembali untuk memulihkan nama baiknya sebagai terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saka Tatal menghadirkan 10 bukti baru dalam persidangan serta saksi fakta yang mengetahui kejadian sebenarnya. Berdasarkan keterangan beberapa saksi, ditemukan fakta bahwa Saka Tatal tidak terlibat sama sekali dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menyebut Saka Tatal adalah korban jebakan Batman. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan keterangan ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia Muzakir yang dihadirkan dalam sidang. Kita simpulkan bahwa saksi Dr. Muzakir mengatakan bahwa ada terjadi jebakan Batman. Ketika Saka Tatal disidangkan lebih awal, bukan daripada pokok atau pelaku utamanya, dan hanya 1 kali pukulan menurut dakwaan jaksa, itu merupakan satu kesalahan prosedur. Harusnya yang diutamakan adalah pelaku utama, baru disidangkan perkara.
Sakatatal. Terlalu gegabah karena menyidangkan dan menangkap duluan Sakatatal. Kejaksaan Agung menyatakan memberi atensi terkait penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menegaskan keputusan hakim harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Seperti diketahui, peninjauan hukum kembali terhadap saksi dan juga tersangka sedang dilakukan. Jika hakim memutuskan peninjauan hukum kembali dikabulkan, maka Kejaksaan Agung turut memberi perhatian khusus. Dengan kasus Vina, ini kan saling lempar nih sebenarnya sekarang. Nah, kami harus taat ajas, ya, kami taat ajas bahwa sekarang kan sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Betul. Nah, ajas yang menyatakan bahwa putusan hakim harus dianggap benar sampai bisa dibuktikan sebaliknya. Nah, ketika misalnya ada fakta-fakta yang menyatakan bahwa ternyata putusan hakim itu tidak benar, dengan ada putusan yang baru, ya kita juga akan ngikut, kita juga akan melakukan langkah-langkah, ya kan, terhadap itu saja. Karena kita pun tidak boleh dipengaruhi oleh karena pengaruh netizen, pengaruh publik dan seterusnya. Sekali lagi saya sampaikan, ini kan dalam rangka bagaimana mewujudkan kebenaran hukum yang material. Ya. Apalagi ini kasusnya kan tidak sederhana, kasus pembunuhan. Jangan sampai ada orang yang dihukum ternyata tidak bersalah. Nah, dalam konteks ini bahwa saya sampaikan jaksa tentu taat ajas karena hingga saat ini kan masih harus dipegang ada putusan terdahulu yang menyatakan bahwa para pelaku ini bersalah. Betul. Nah, dan KUHP kita menjamin ada hak-hak terpidana, ada hak-hak keluarga untuk mengajukan PK itu. Nah, ketika misalnya nanti hakim bahwa memandang ini ternyata PK-nya katakan dikabulkan dan ada putusan yang berbeda dengan putusan sebelumnya, nah tentu kita akan sikapi, kita akan atensi terhadap persoalan ini. Jadi kita bekerja bukan karena bahwa ada tuntutan masyarakat, ya itu menjadi pertimbangan kita, tapi kita tidak di situ karena kita terkait dengan Kembali bersama kami, pemirsa. Pemerintah melarang setiap orang menjual rokok secara eceran per batang kecuali rokok elektrik dan cerutu. Pemerintah juga melarang perdagangan produk tembakau dan rokok elektronik di area pintu masuk dan keluar atau area yang sering dilalui. Pedagang rokok juga wajib menjaga jarak dari area satuan pendidikan dan tempat bermain anak minimal 200 meter. Pemerintah juga melarang memperjualbelikan produk tembakau dan rokok elektronik di situs web niaga atau aplikasi komersial. Kecuali aplikasi dan situs tersebut melengkapi diri dengan fitur verifikasi umur. Ya, pemerintah melarang setiap orang menjual rokok secara eceran per batang kecuali rokok elektrik dan cerutu. Hal ini diatur dalam pasal 434 ayat 1 huruf C dalam aturan pelaksana Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 melalui peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 2023 tentang kesehatan. Selain itu, dalam pasal yang sama, pemerintah melarang penjual produk tembakau dan rokok elektronik melalui vending machine atau mesin layan diri. Dilarang juga untuk menjual produk tersebut kepada orang dengan usia di bawah 21 tahun dan perempuan hamil. Dikutip dari pasal 429 ayat 3 dijelaskan bahwa produk tembakau merupakan setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Dikutip dari pasal 429 ayat 4, produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi rokok, cerutu,
rokok daun, tembakau iris, tembakau padat dan cair, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Sedangkan rokok elektronik dikutip dari pasal 429 ayat 5 merupakan hasil tembakau berbentuk cair, padat atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap. Pemerintah melarang setiap orang untuk menjual rokok secara eceran per batang. Bagaimana pengawasannya dan apa saja sanksi jika tetap melanggar ketentuan? Untuk membahasnya sudah bersama kami lewat sambungan Zoom. Ada Ibu Hermawati Setiorini, Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia. Bapak Trubus Rahardiansyah, Ketua Umum Forum Kebijakan Publik Indonesia. Assalamualaikum, selamat sore Pak Trubus, Ibu Herma. Selamat sore, waalaikumsalam. Ya, dengan saya Herjuno. Ya, saya mungkin ke Ibu Herma dulu. Anda sebagai Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia, ini ada PP yang baru saja ditandatangani Pak Jokowi. Bagaimana Anda melihat PP yang katanya ini semangatnya untuk menekan prevalensi atau jumlah orang perokok pemula dan juga membuat masyarakat lebih sadar akan kesehatan terkait merokok. Bagaimana Bu Herma? Nah itu Mas, niatnya kan untuk melindungi masyarakat ya, tapi tidak bisa serta-merta seperti itu ya, karena jujur dengan PP ini meskipun kita belum tahu infrastrukturnya siapa yang nanti menjalani di lapangan, tapi di daerah tuh banyak yang udah sidak tuh Mas. Nah UMKM pasti sangat gelisah karena justru mungkin kalau menurut kita itu yang paling penting perlindungan itu tidak serta-merta untuk melarang membeli eceran sebenarnya. Tapi misalnya area umum tidak boleh untuk merokok. Nah, itu mungkin lebih kena ya daripada untuk masalah tidak boleh membeli secara eceran. Niatnya memang baik, cuman harus ada kesiapan dari pemerintah, infrastrukturnya bagaimana, siapa yang menjalani, dan tidak serta-merta kan nanti langsung sanksi kan, sanksi pasti administrasi. Nah, terus siapa yang berhak untuk ngawasin itu, yang menarik siapa, ataukah hanya sanksi, terus nanti sanksinya itu dari pihak distributornya misalnya. Karena kan kekhawatiran mereka tuh kalau kebanyakan rokok tuh beli putus Mas, jarang yang konsignasi. Nah itu kan akan merugikan pedagang rokok itu sendiri. Niatnya baik, hanya saja masyarakat Indonesia itu kan belum siap gitu loh untuk hal yang seperti ini. Karena ini aja kan masih ada tambahan kebijakan, misalnya cukai makanan, minuman olahan yang tidak siap juga. Dan ini apalagi yang seperti ini gitu, karena justru kesannya seakan-akan lah kok gitu malah disuruh merokok yang lebih banyak gitu loh. Kalau satu aja nggak bisa, berarti malah pemerintah malah menekankan justru bagus untuk merokok yang lebih besar. Kalau menurut saya itu yang terjadi di lapangan ya Mas. Jadi saya menyuarakan apa yang ada di lapangan itu sih. Baik, jadi tafsirnya bisa malah lebih buruk ya Bu ya kalau kita bicara tidak bisa beli batangan. Tapi Anda tadi menyoroti bagaimana supaya pengawasan. Karena kita tahu yang jual ini kan pasti toko-toko kelontong ya Bu, warung-warung. Nanti juga seperti apa pengawasannya di lapangan, karena siapapun bisa beli ke warung sebenarnya, dan juga kalau tadi yang jual juga dan yang beli kong kali kong tetap aja ya Bu, bisa juga sebenarnya. Oke, saya ke Pak Trubus. Pak, kalau kita lihat dari sisi kebijakan publik, memang tadi semangatnya baik. Kita lihat bagaimana sebenarnya banyak perokok pemula dan hal-hal yang ingin ditekan pemerintah, termasuk sebenarnya menjaga kesehatan publik, kesehatan masyarakat, dan campaign akan kesadaran bahaya merokok. Anda melihat dari semangat dan outcome-nya dengan ada PP ini, apakah tidak terlalu buru-buru seperti tadi pendapat dari teman-teman dari UMKM? Iya, saya melihat memang ini harusnya ya idealnya itu sebelum kebijakan ini dikeluarkan harus ada solusi dulu kepada mereka. Jadi pemerintah membuat solusi pertama pada IHT.
IHT itu diberikan solusi kalau misalnya supaya tidak PHK besar-besaran misalnya, lah itu gimana caranya? Apakah pemerintah akan menampung atau bagaimana, dicarikan pekerjaan? Kalau misalnya khusus IHT ini kan di dalamnya ada petani tembakau. Nah, petani tembakau ini yang jumlahnya kira-kira sekitar 26 juta hidup yang dari tembakau itu. Nah, itu apakah dialihkan menjadi pekerjaan lain, misalnya menjadi menanam padi atau menanam sagu atau menanam pakan lain gitu loh. Jadi ada arahan ke sana. Karena apa? Karena kalau misalnya enggak, ini pemerintah jadi seperti katakan Ibu tadi, berarti tidak siap gitu loh. Kalau tidak siap menerima pengangguran, sementara posisinya pemerintah, kalau kita lihat 10 tahun pemerintah Pak Jokowi ini, hasil risetnya Tempo kan jelas tidak lebih dari 5% pertumbuhannya. Padahal dulu Pak SBY nyampe menyentuh hampir 8% ya, 7 lebih persen lah gitu ya, hampir 8. Nah, Pak Jokowi ini 10 tahun yang naik cuma utangnya gitu kan. Tapi pertumbuhan ekonomi nggak naik. Kan itu daya beli masyarakat kan sangat kasihan kalau kemudian ini diterapkan. Yang kedua, saya melihat memang ini baik niatnya. Kita juga sepakat bagaimana kemudian memutus, apalagi tidak mengurangi lah konsumsi rokok. Tetapi pemerintah kan juga bisa memerintahkan ada solusi-solusi lain. Misalnya kepada petani tembakau untuk tembakonya supaya tetap dibina, misalnya petaninya. Kan pemerintah ada BRIN, ada Kementerian Pertanian. Tolong mereka untuk melakukan kajian. Fungsi tembakau itu apa hanya untuk khusus rokok atau ada fungsi lain gitu loh. Dan ada BRIN, ada Badan Riset ya. Dan riset ada juga Pemerintahan dan kementerian yang lain. Jadi pemerintah tinggal mengenai itu dulu. Jadi itu ada. Nah, kemudian baru setelah ini tidak menimbulkan dampak yang sekarang ini. Ketika tentu bagaimana pedagang eceran, kemudian kelontong, apalagi kopi Tarling yang sangat menderita. Mereka memang jujur saja, kalau menjual kopi saja, itu mereka untungnya nggak bisa menghidupi keluarganya lah gitu. Tapi kalau menjual rokok itu bisa gitu loh, ada tambahan plus di situ, termasuk warung-warung. Saya sudah beberapa dengan teman-teman melakukan semacam pertanyaan ke lapangan gitu. Mereka umumnya memang bisa hidup dari rokok itu, artinya ini banyak menghidupi lah kan. Itu menurut saya bukan berarti kita anti rokok atau kita juga kemudian membenci orang merokok, juga enggak gitu. Tapi bagaimana kemudian kita secara seimbang, adil gitu ya, asasnya itu kemudian juga tidak diskriminatif. Nah, yang ketiga saya melihat memang potensi seperti kata Ibu tadi, ada sudah memang isu-isu mengenai adanya sweeping. Nah, ini nanti yang dipakai oleh ormas-ormas tertentu untuk melakukan sweeping, ujung-ujungnya cuma minta cuan. Lah ini yang dampak di masyarakat harus hati-hati ke sana gitu loh Mas. Jangan kebijakan itu dimunculkan tanpa ada mempertimbangkan misalnya efek domino dari kebijakan itu. Itu menarik yang Pak Trubus sebutkan tadi. Sebenarnya kalau kita bicara pedagang kelontongan, mereka memang saya baca juga keuntungannya lebih besar ketika menjual secara eceran ya Pak ya. Nah, ini kalau kita lihat juga ada potensi ekonomi di sini dan tentunya tadi memang semangatnya tadi mengurangi jumlah orang perokok. Tapi mungkin nanti akan bisa diatur seperti itu. Nah, tapi saya ke Pak Trubus bahwa misalnya kita berdiri di semangat untuk mengurangi perokok pemula, anak-anak muda, generasi muda. Cara lain menurut Anda yang layak dibandingkan dengan melarang beli satuan atau batangan, apa Pak? Jadi gini, datanya itu kan dasarnya hanya SKI, Mas. itu Survei Kesehatan Indonesia. Disebutkan di situ ada 70 juta masyarakat kita mensumsi rokok. Di antara 8 sampai 10%-nya itu adalah anak-anak. Itu kata-kata itu. Nah, cuman survei ini kan merupakan survei umum gitu ya, belum ada survei tandingan, nggak kayak Pilpres itu kan kalau mau pengumuman banyak lembaga surveinya yang bisa pembanding, ini nggak ada. Nah, kemudian kita sepakat bahwa menekan anak-anak misalnya untuk merokok. Nah, caranya apa? Tentu pertama kalau di sekolah itu kan ada edukasi dari pihak sekolah, artinya pengawasan dari kepala sekolah, guru-guru dan semuanya yang ada di situ. Kemudian kalau misalnya pedagang di luar sekolahan gitu kan biasanya yang jualan rokok atau jualan makanan itu kan masyarakat di sekitar sekolah itu, yang dimana kemudian juga mereka simbiosis saling ada saling literasi ya Pak Trubus ya, kira-kira poinnya ya. Baik, saya ke Bu Erma. Bu, kalau dari UMKM sendiri, kalau kita tahu bahwa pedagang ini kan ya pasti kebanyakan mostly pedagang kelontongan, warung-warung yang akan terdampak dengan ini. Menurut Anda apa yang harus dilakukan pemerintah agar
semangatnya tadi, visi misinya baik, dan tidak berbenturan dengan ekonomi kecil, khususnya saudara-saudara kita yang hanya mungkin untungnya tidak seberapa, tapi dengan ada PP ini bisa sangat terdampak. Ibu, silakan. Singkat saja. Sebenarnya untuk melindungi kesehatan masyarakat ini bukan salah satu caranya dengan PP. Ya tadi misalnya ketegasan dalam ruang publik itu untuk merokok. Tapi harus jelas sanksinya, siapa nanti yang sweeping. Seperti misalnya di negara sebelah kita kan Singapura, itu tegas. Nah, kalau kita kan enggak. Terus misalnya tidak boleh tadi yang area 200 meter tidak boleh. Kalau tidak boleh pasti akan sangat susah. Tapi mungkin tidak boleh di-display. Dan mungkin yang membeli harus bisa menunjukkan identitas seperti di negara lain gitu loh. KTP-nya, usianya, kan ini batasan usia. Jadi tidak serta-merta terus harus melarang, apalagi belum siap infrastruktur dari pemerintah itu. Yang ditugaskan siapa? Karena ini kan bukan cukainya kan yang dilarang, tapi kan masalahnya tidak melihat ini sudah bayar cukai atau belum, kami kan tidak. Tapi lu menjual eceran atau yang isi 20 batang itu, kan itu saja. Terus batasan usianya bagaimana gitu. Nah, pemerintah belum siap di situnya. Kalau pemerintah belum siap, apalagi masyarakat. Jadi menurut saya eksekusinya itu yang terlalu terburu-buru, karena di lapangan tuh beberapa organ sudah jalan gitu. Mereka kayaknya tinggal ngambilin itu aja, Mas Juno. Baik, Bu Herma. Tadi memang bicara infrastruktur ini harus yang matang ya. Jangan sampai tadi ada miss, apalagi ormas-ormas ilegal yang sweeping. Dan bisa dengan cara yang kita tahu di luar negeri, menunjukkan KTP untuk beli alkohol dan rokok juga. Itu penting. Plus juga ya Bu ya, jangan sampai ketika rokok legal ini berjibaku dengan aturan, sementara rokok-rokok ilegal bisa dengan bebas dijual di online dan juga barbar ya, tanpa tadi mengurangi rasa hormat siapapun itu pilihannya hidupnya untuk merokok atau tidak. Terima kasih Ibu Herma. Pak Trubus, singkat sekali karena waktunya memang terbatas. Sekali lagi saya terima kasih, nanti insya Allah kita berbincang lagi. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, rangkaian kedua kereta Autonomous Rail Transit atau kereta tanpa rel untuk ibu kota Nusantara kembali tiba di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, Kalimantan Timur. Rencananya kereta tanpa rel akan diuji coba Presiden Joko Widodo 5 Agustus mendatang. Rangkaian kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit untuk kedua kalinya tiba di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kali ini rangkaian tiba melalui Pelabuhan Semayang. Rangkaian kereta tanpa rel yang berasal dari perusahaan Cina ini diangkut dengan kapal berbendera Portugal. Rangkaian kedua ini melengkapi rangkaian pertama yang telah tiba lebih dulu akhir Juli lalu. Transit Autonomous Rail Transit atau Transit ART yang mana merupakan bagian daripada program Kementerian Perhubungan dalam rangka akan digunakan di Sumbu IKN pada saat nanti pelaksanaan kegiatan Agustus di IKN nantinya. Jadi yang hari ini kedatangan 3 gerbong, mungkin ini yang terakhir, dan rencana siang ini langsung setelah bongkar langsung diantar menuju ke IKN. Tram otonom merupakan lompatan penggunaan teknologi baru di dunia transportasi Indonesia, yakni kereta tanpa rel. Tram otonom dioperasikan menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet sehingga ampuh mengurangi emisi gas rumah kaca dan hemat energi. Moda transportasi ini akan beroperasi sebagai kendaraan pengumpan atau feeder bagi peserta upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara uji coba akan dilakukan pada 5 Agustus mendatang oleh Presiden Joko Widodo. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Sementara itu, sidang Kabinet Perdana di Ibu Kota Nusantara akan digelar pada 12 Agustus 2024. Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju dijadwalkan hadir.
Sidang Kabinet Perdana di IKN akan digelar 12 Agustus 2024 meskipun masih menunggu kesiapan seluruh sarana dan prasarana. Presiden Joko Widodo meminta seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir dalam rapat. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto memastikan akan hadir. Sementara itu pada 11 hingga 14 Agustus Presiden Joko Widodo akan melakukan groundbreaking sejumlah proyek di IKN. Sementara pada 13 Agustus Presiden akan memanggil kepala daerah ke IKN. Ada yang menginap, kalau saya mulai mungkin tanggal 9 sudah di sana. Di rumah dinas sudah Pak? Ya, yang menteri-menteri lainnya mungkin hanya mandi, ada juga yang sudah tergantung beliau-beliau. Nah, untuk rumah dinas sendiri Pak udah selesai semuanya? Belum. Kalau untuk Agustus ini baru 14. Nah, 14 kan tiap rumah ada 3 kamar. Dan dengan 1 kamar utama, 2 kamar, 3 kamar di bawah. Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni tengah disorot. Pasalnya saat konferensi pers, Raja Juli memotong Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang sedang berbicara. Hal itu bermula ketika Basuki ditanya perihal Presiden dan Wakil Presiden terpilih bakal berkantor di IKN atau tidak. Beliau dong masa nanya saya. Harapan kami sebagai warga negara. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Wamen ATR Raja Ruji Antoni tengah jadi sorotan netizen. Beredar potongan video memperlihatkan sikap Raja Juli saat Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono tengah menjawab pertanyaan wartawan. Dalam video ini Menteri Basuki yang belum selesai bicara tiba-tiba dipotong oleh Raja Juli yang ada di sampingnya. Sontak netizen pun berkomentar. IKN seperti yang ya, ditanya beliau dong masa nanya saya. Harapan kami sebagai warga negara ya mudah-mudahan ini tetap berlanjut terus apa yang dilakukan. Dan yang bisa saya tambahkan ya sejauh ini sejak proses kampanye sampai beliau terpilih ya komitmen sustainability ya keberlanjutan program-program Pak Jokowi itu 100% dilaksanakan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran termasuk IKN. Jadi nggak boleh ada keraguan politik bahwa dua pimpin pucuk kita itu akan meneruskan IKN seperti yang direncanakan pada saat Pak Prabowo mau berkantor sini nggak Pak? Insya Allah ya. Silakan tanya ke beliau konfirmasi ya. Ini orang politik loh. Ya, oke. Politik loh ya ini. Wakil Presiden Maruf Amin buka suara terkait gaduh sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia. Wapres mendesak Bareskrim mengungkap sosok tersebut agar tak terus menjadi polemik. Saya kira tidak. Memang diungkap dalam sidang kabinet itu kan ada, bahwa ada pihak-pihak antara lain yang berinisial T. Ya, tentu sidang kabinet tidak menindaklanjuti sampai kepada. Nah sekarang kan sudah diungkap dan sudah dilaporkan ke Bareskrim, sudah dipanggil gitu istilahnya. Tinggal ya ditindaklanjuti aja oleh Bareskrim. Seperti apa, siapa, T itu siapa, betul apa tidak. Nah itu supaya nanti dibikin lebih terang aja. Ya karena ini sudah terbuka, semuanya sudah tahu, sudah dipublish, sudah dilaporkan kepada Bareskrim, tinggal Bareskrim menindaklanjuti. Kita harapkan nanti tidak lagi akan polemik, tidak lagi akan orang T itu siapa, T ini, T itu kan bisa salah-salah itu kan. Jangan-jangan T ini, jangan-jangan T itu. Kan banyak nama T. Emak-emak menyampaikan keprihatinannya dengan maraknya judi online yang menyasar anak-anak. Mereka menyampaikan hal ini langsung kepada Menkominfo. Sejumlah emak-emak bertemu dengan Menkominfo Budi Aris Setiadi di kantor Kemenkominfo Jakarta. Mereka meminta pemerintah memberantas judi online yang semakin memprihatinkan. Permintaan ini ditanggapi positif oleh Menkominfo karena pengguna judi online sudah banyak menyasar anak-anak dan mempengaruhi perekonomian keluarga. Menkominfo juga menyoroti dugaan modus jual beli pulsa, tapi ternyata untuk usaha judi online. Judi online ini sudah merambah seluruh masyarakat Indonesia dan merata ya. Tapi kalangan generasi muda ini kan harus kita literasi supaya jangan terjebak judi online, apalagi anak-anak, karena menurut data PPATK ada 194.000 anak-anak yang terindikasi bermain judi online kan. 194.000 itu bukan jumlah yang sedikit loh.
anak-anak. Nah itu kan karena itu ada literasinya juga buat ibu-ibu gitu. Juga ibu-ibu supaya perhatian kalau anaknya kusuk sendiri lagi main HP. Gitu. Jangan-jangan itu judi online, apalagi sudah menyangkut keuangan keluarga. Ada indikasi baru, pulsa handphone itu digunakan juga untuk judi online, ya. Jadi uangnya diputerin seolah-olah jual beli pulsa nih, enggak lah. Nah karena itulah kita dari Kementerian Komunikasi Informatika membuat regulasi untuk membatasi transfer pulsa maksimal Rp1 juta per hari. Karena masa ada transaksi pulsa bisa 500 juta sehari, 1 miliar sehari, untung buat apa? Ini mulai kapan? Pasca ditunjuk sebagai Ketua Umum DPP Partai Perindo yang baru, Angela Tanusudibyo dinilai akan membawa perubahan signifikan terhadap partai. Angela memiliki pengalaman di berbagai bidang, termasuk sebagai Wakil Menteri di pemerintahan. Mukernas menjadi momen bagi Partai Perindo untuk bertransformasi. Dalam momen ini, tampuk kepemimpinan partai pun diserahkan Haritanu Sudibyo kepada Angela Tanusudibyo. Diserahkannya tugas sebagai Ketua Umum kepada Angela Tanusudibyo tentu bukan tanpa alasan. Pengamat politik bahkan menilai Angela Tanusudibyo akan membawa perubahan besar dalam tubuh partai. Memiliki banyak pengalaman termasuk sebagai Wakil Menteri Parekraf, Angela diyakini mampu menjadikan Partai Perindo sebagai partainya anak muda Indonesia. Perindo punya keputusan yang harus dilakukan, yaitu untuk melakukan regenerasi yang lebih baik gitu. Karena dalam survei-survei yang kita lakukan dalam pendekatan riset itu jarak segmen pemilih anak muda itu memang semakin besar kolomnya dibanding yang lain. Butuh kemampuan komunikasi yang baik untuk bisa menemukan titik solusi di antara kebutuhan dan kepentingan masyarakat lintas usia, tidak hanya terkait dengan orang-orang muda saja. Kini Angela Tanusudibyo sebagai Ketua Umum memiliki tantangan besar dalam mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk menambah suara partai dan lolos ke parlemen. Tim Liputan iNews melaporkan. Bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Nusa Tenggara Barat NTB, Siti Rohmi Jalila dan HW Musyarifin mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Surat rekomendasi dan dukungan diberikan langsung oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di kantor DPP PKB Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait memberikan langsung surat rekomendasi dukungan kepada bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur NTB, Siti Rohmi Jalilah dan HW Musyafirin. PKB menegaskan akan solid mendukungkan pasangan Rohmi Firin karena merupakan pasangan yang ideal dan terbaik untuk Nusa Tenggara Barat. Hasil surveinya paling tinggi. Komposisi masyarakat NU dan NW di NTB, Lombok dan Sumbawa, pokoknya ideal. Laki-laki perempuan, ideal. Dan DPP memandang ini yang terbaik untuk NTB dan pasti insya Allah akan menang di pilkada nanti. Alhamdulillah kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi ya PKB mempercayakan kepada Rohmi Firin untuk maju di pilkada 2024 di NTB. Dan tentunya dengan kekuatan PKB kami sangat optimis untuk memenangkan pilkada 2024. Siti Rohmi Jalilah menjadi kader Partai Perindo yang maju di pemilihan gubernur NTB pada pilkada 2024 mendatang. Siti Rohmi akan membawa sejumlah program unggulan untuk mensejahterakan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Bakal calon Bupati Dogiai yang juga Ketua DPW Partai Perindo Papua Tengah, Otopianus Tebai, mendapat dukungan dari Partai Solidaritas Indonesia. Surat rekomendasi dan dukungan diberikan langsung oleh Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyerahkan langsung surat rekomendasi dukungan untuk calon Bupati Dogiai, Otopianus Tebai. PSI memberikan dukungan pada kader Partai Perindo ini karena komitmennya untuk memajukan Kabupaten Dogiai. Ketua DPW Partai Perindo Papua Tengah ini berkomitmen kuat menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Dogiai, Papua Tengah, dengan membuka lapangan pekerjaan di sektor pertanian dan perikanan. Komitmen mereka mengenai provinsi
kota kabupaten yang akan mereka pimpin, apa yang akan mereka lakukan untuk provinsi dan kabupaten kota tersebut. Jadi saya rasa saya ini terkesan dengan apa yang akan beliau-beliau ini lakukan. Itu kenapa saya pilih mereka untuk menjadi calon kepala daerah selanjutnya. Saya ingin kembali kepada Dogiai untuk menjadikan sebuah kota cerdas agar menguasai semua sektor kehidupan, semua sektor agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi sosial. Dukungan PSI memperkuat posisi Otopianus Tebai sebagai salah satu kandidat yang memiliki peluang besar untuk memimpin Kabupaten Dogiai. Dari Jakarta, Muharlin Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan kasus emas Antam yang terjadi terkait penyalahgunaan kewenangan. Emas yang sudah berlogo Antam seharusnya sudah melalui prosedur yang benar, namun ditemukan adanya emas yang perolehannya ilegal tapi memiliki logo Antam. Geser ke kasus emas palsu. Ada tersangka baru. Bagaimana sampai saat ini Kejaksaan mengusut kasus ini? Saya harus luruskan dulu ini pemahaman di masyarakat. Seolah-olah kasus ini kasus emas palsu ya. Nah, sebenarnya emasnya bukan palsu. Oke. Nah, emasnya bukan palsu. Karena kalau yang mau mencek apakah itu palsu atau tidak palsu itu kan tidak di kita itu. Oh. Kita kan di tipikornya. Ya. Nah, jadi apa yang terjadi? Antam ini kan perusahaan BUMN ya yang memiliki kewenangan, kapasitas, tugasnya dalam rangka pengelolaan emas-emas di Indonesia, ya kan? Dia harus bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga misalnya, katakanlah kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang peleburan, pemurnian. Nah, lalu seharusnya kan ada logo Antam tuh. Betul. Nah, inilah yang harus dilekatkan kepada pihak ketiga inilah ya. Ya, kalau bekerja sama. Iya, yang bekerja sama, ya. Nah, dan logo Antam inilah. Jadi kalau kita lihat emas ini sudah berlogo Antam, nah berarti udah melalui proses pemurnian dan seterusnya lah. Ya, tapi pelaku-pelaku ini, ya dengan penyelenggara negara dan para pengusaha-pengusaha ini, nah dia emasnya tak dari mana-mana, tapi dia lekatkan itu logo Antamnya. Oke. Nah, pelekatan logo Antam ini kan ada kewajiban yang harus dibayar ke Antam. Nah, di situ dia. Jadi misalnya kalau kita ambil contoh, misalnya diambil emas dibeli dari masyarakat misalnya, katakan sekian, lalu dilekatkan logo Antamnya, lalu dijual ke pasar. Ini kan kalau yang sudah berlogo Antam kan harganya lebih tinggi. Dan itu dilebur dulu berarti kan? Iya dong, dilebur, dimurnikan, ada prosesnya lah. Nah, sampai dia menggunakan logo itu. Nah, itu kan ada hak merek, ada kewajiban-kewajiban yang harus dimiliki oleh perusahaan. Nah, sekian lama. Iya, lama banget itu ya. Perusahaan ini. Iya. Nah, mengambil keuntungan di situ. Dan cukup besar, Bang Harli nampaknya. Ya, itu kan 109 ton. Nah, makanya sampai sekarang itu dari penyelenggara dari PT Antamnya dan dari para pengusaha itu sudah ada 13 tersangka. Iya. Di awal 6, terakhir ini 7. Tambah lagi 7. Iya. Dan ini akan stop di sini doang atau? Ya itu tadi yang saya bilang, ya kan, penyidikan itu kan selalu didasarkan pada fakta. Itu dia, apa fakta yang diperoleh lalu dikaji. Nah, kalau memang ada pihak-pihak yang diduga masih terlibat. Ya, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore ini. Kami terhubung dengan Bribda Jessica dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Taman Mini, Jakarta Timur. Selamat sore, Brigadir Medina. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Jono dan juga selamat sore pemirsa menemani aktivitas di Sabtu sore ini. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Taman Mini Jakarta Timur.
Dapat Anda bersama layar kaca Anda arus lalu lintas pada sore hari ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya, yakni arus lalu lintas dari arah Cilangkap yang akan mengarah ke Kramat Jati sore hari ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap antisipasi adanya penyempitan ruas jalur dan juga antrian kendaraan Transjakarta yang sedang menaik turunkan penumpang di halte TMI. Untuk itu tetap berkonsentrasi dan bersabar demi kelancaran bersama. Kemudian arus lalu lintas dari arah Jagorawi akan berbelok kiri menuju ke arah Kramat Jati maupun berbelok kanan ke arah Cilangkap. Sore hari ini dalam situasi ramai lancar dan kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu berkisar 40 hingga 50 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda karena banyaknya kendaraan besar yang melintas di kawasan ini. Begitupun arus lalu lintas dari arah Kramat Jati yang akan mengarah ke Cilangkap maupun yang akan berbelok kiri ke arah Pondok Gede hingga saat ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Ramai lancarnya arus kendaraan ini juga terjadi dari arah Pondok Gede yang akan berbelok ke arah Kramat Jati maupun yang akan mengarah ke Cilangkap. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda untuk keselamatan bersama. Dan pemirsa, meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang cukup normal dari berbagai arahnya, diharapkan kepada para pengendara untuk menempuh kecepatan kendaraan dalam batas normal untuk mengantisipasi banyaknya aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, demi terciptanya keselamatan dalam berlalu lintas, kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta selalu mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, akhir-akhir ini cuaca di ibu kota Jakarta tidak menentu. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar selalu membawa jas hujan tetapi tidak berbentuk ponco serta tidak meneduh di bawah flyover maupun underpass karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun dapat menghambat arus lalu lintas di kawasan tersebut. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian Brigadir Medina melaporkan langsung dari kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Selamat sore dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Ya, terima kasih Brigadir Medina atas laporan Anda langsung dari kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali.